Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang mata kuliah pengelolaan pelanggan. Saya Maesa Nur Rajimi. Saya Anggi Harun Nasar. Pembahasan kita lanjut next video. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat host of quality dari sebuah perusahaan pengiriman jasa dan barang. Yang pertama, kita menentukan keinginan dari pelanggan, yaitu di sini bagian ini customer requirement. Yang kedua yaitu desain, bagaimana kita ingin meningkatkan keinginan dari pelanggan tersebut ya. Baik, di sini dari customer requirement ada beberapa keinginan ya. Yang pertama yaitu ongkos kirim murah ya. Pasti dari pelanggan, semua pelanggan kita atau lainnya ingin ongkos kirim lebih murah ya. Dan yang kedua yaitu kurir ramah dan penampilan rapi. Yang ketiga yaitu tentunya pengiriman cepat. Yang keempat, ruang penyimpanan barang rapi atau penyimpanan barang di gudang tentunya rapi agar barang tersebut nyaman. Yang kelima yaitu menyediakan garansi kerusakan atau kehilangan barang. Nah, di situ ada yang keenam yaitu menyediakan sarana kritik saran. Selanjutnya kita ke bagian important. Nah, di sini important kita kasih nilai 1 sampai 6. Di mana nilai paling kecil di situ tingkat kepentingannya paling tinggi. Oke, kita akan membahas ya. Yang pertama, nomor 1 atau paling penting itu adalah menurut kami yaitu pengiriman cepat. Yang kedua, ongkos kirim murah. Yang ketiga, kurir ramah dan berpenampilan rapi. Bagian keempat yaitu menyediakan garansi kerusakan atau kehilangan barang. Dan yang kelima yaitu gudang atau ruang penyimpanan barang itu rapi, agar barang yang kita sampai di gudang di daerah kalian masing-masing barangnya bisa aman, tidak pecah atau kerusak. Dan yang terakhir itu menyediakan kritik dan saran. Nah, selanjutnya kita ke bagian desain ya, atau teknik dari customer requirement. Yang pertama yaitu peningkatan karyawan dan peningkatkan kerapian dan kenyamanan ruangan. Yang kedua yaitu peningkatan pelayanan antar paket atau kurir ramah. Yang ketiga yaitu peningkatan pemberian garansi. Yang keempat, peningkatan pengiriman dan barang aman. Kelima yaitu penambahan fasilitas dan sarana. Keenam yaitu peningkatan dan pelatihan penampilan kurir. Dan yang terakhir diskon dan promo. Nah, di sini kita akan menghitung hubungan antara customer requirement dan desain. Dan di sini dengan menggunakan relationship yang nilainya paling rendah yaitu di segitiga. Yang kedua gambar 0 atau bulat, yang nilai 9 bulat, di tengahnya ada sebuah titik. Yang pertama yaitu kita membahas tentang bagian ongkos kirim. Nah, di sini ongkos kirim itu berhubungan dengan peningkatan pelayanan antar paket dan kurir ramah. Nilainya yaitu 3 atau di sini 0. Yang kedua yaitu ongkos kirim berhubungan dengan tabel
diskon promo. Nah, itu berhubungannya sangat tinggi. Bagian kedua yaitu kurir ramah dan penampilan rapi. Nah, kurir ramah dan penampilan rapi itu di peningkatan kerapian dan kenyamanan tidak ada hubungan. Yang kedua, kurir ramah dan penampilan rapi ada berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan bagaimana kita cara kurir itu mengirim paketan antara paket dan kurir ramah itu seperti apa cara menyampaikan kurir, menyampaikan barang. Yang terakhir yaitu kurir ramah dan penampilan rapi berhubungan dengan peningkatan dan pelatihan penampilan kurir. Bagian ketiga yaitu pengiriman cepat. Pada bagian ini, pengiriman cepat tidak ada hubungannya dengan peningkatan kerapian dan kenyamanan ruangan. Nah, pada bagian kedua, di sini pengiriman cepat ada berhubungan ya dengan peningkatan pelayanan antar paket dan kurir ramah. Yang ketiga, peningkatan pemberian garansi tidak ada hubungan dan pengiriman cepat. Ada hubungan dengan peningkatan pengiriman dan barang aman, walaupun dari keinginan customer itu pengiriman cepat tapi barang tetap aman gitu. Nah, selanjutnya penambahan fasilitas dan sarana, itu hubungannya 3. Selanjutnya menyediakan garansi kerusakan atau kehilangan barang. Yang di sini nilainya ada berhubungan ya peningkatan kerapian dan keamanan ruangan. Nilainya 1 karena kehilangan barang atau kerusakan barang ada hubungannya dengan kenyamanan yang ada di ruangan atau saat pengiriman. Yang kedua yaitu ada hubungannya dengan peningkatan pemberian garansi. Nah, bila barang yang kita beli, jika barang itu rusak atau kehilangan, tentunya harus ada garansi. Terus kita dan mengenai tersebut ada hubungannya dengan peningkatan pengiriman dan barang aman. Dan selanjutnya yaitu bagian ke-6, menyediakan sarana kritik atau saran. Dari sarana kritik tersebut bisa terhubung dengan peningkatan pelayanan antar paket. Berarti melayani antar paket itu, misalkan yang melayani atau yang mengantar paket itu orangnya kurang baik atau kurang ramah. Dan di sini kita dari keinginan customer itu inginnya ada menyediakan sarana dan kritik gitu. Terus ke bagian penambahan fasilitas dan sarana, yang tadi itu berhubungan dengan ini ya, menyediakan atau penambahan dan sarana kritik. Terus di sini kita akan menghitung ya dari nilai-nilai hubungan ini antara customer dan desain. Cara menghitungnya yaitu seperti ini kan nilainya 9 dikali 5 45. Nah, bagian ini segitiga ini kan nilainya 1. Nah, nilai 1 itu dikali 4 1. Nah, dijumlah yang tadi 45 dikali 9 dikali 45 ditambah 4 nilainya 49. Dan seterusnya ya, yang ini kedua nilai 3 dikali 2, terus 3 dikali 3 9, yang 9 dikali 1, yang bagian ini 3 dikali 6, dan jumlah totalnya 42. Dan selanjutnya peningkatan pemberian garansi dengan menyediakan garansi kerusakan, nilainya 3 dikali 4 yaitu 12. Dan selanjutnya bagian peningkatan pengiriman dengan pengiriman cepat, nilainya 3
Terus bagian peningkatan barang aman dengan ruang penyimpanan nilainya 3, dan ini menyediakan garansi kerusakan dan barang aman nilainya 3. Terus 3 dikali 1, 3 dikali 5, 3 dikali 4, dan dijumlah, terus hasil ini ditambah, totalnya 30. Nah, terus selanjutnya pemberian fasilitas dan sarana yang hubungannya tadi dengan ruang penyimpanan barang nilainya 3. Terus bagian ini nilainya 1 nih, yang segitiga menjadi titik saran berhubungan dengan penambahan fasilitas, nilainya 1. Jadi 3 dikali 5, 15 kali 1, 6 kali 1, 6, 15 tambah 6 hasilnya 21. Dan yang ini peningkatan dan pelatihan penampilan kurir hubungannya dengan kurir ramah, nilainya 3 kali 3 sama dengan 9, dan diskon nilainya 9 dengan ongkos kirim ya. Dan itu hubungannya sangat besar, jadi 9 kali 2 sama dengan 18. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Mas Virgi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Mahesa. Selanjutnya kita ke atap, di mana kita menghubungkan fasilitas yang ada di perusahaan tersebut apakah berhubungan atau tidak. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Mahesa. Selanjutnya kita ke atap, di mana kita menghubungkan fasilitas yang ada di perusahaan tersebut apakah berhubungan atau tidak. Di sini ada beberapa simbol. Yang pertama ada double plus yang mempunyai makna sangat berhubungan. Kemudian ada tanda plus yang mempunyai makna berhubungan, dan segitiga terbalik yaitu tidak berhubungan. Selanjutnya di sini ada simbol plus, di mana simbol plus ini bermakna berhubungan karena peningkatan kerapian dan kenyamanan ruangan dengan peningkatan pelayanan antar paket itu berhubungan, maka saya kasih simbol plus. Kemudian di sini ada simbol segitiga terbalik. Simbol segitiga terbalik ini bermakna tidak berhubungan. Mengapa saya ngasih tidak berhubungan? Karena peningkatan pelayanan antar paket dengan peningkatan pemberian garansi itu tidak berhubungan, maka saya kasih simbol segitiga terbalik. Kemudian ada simbol double plus, yaitu sangat berhubungan. Di sini ada peningkatan pemberian garansi dan peningkatan pengiriman dan barang aman. Ini saya kasih simbol double plus karena ini berhubungan. Setelah kita mengisi semuanya, selanjutnya kita pindah ke perbandingan rating perusahaan dengan kompetitor. Di sini kita beri nilai 1 sampai 3, di mana semakin besar nilainya maka semakin tinggi ratingnya. Di sini ada 3 jasa pengiriman barang, yaitu ada JNT, JNE, dan Si Cepat. Kemudian kita menentukan keinginan pelanggannya. Contohnya ongkos kirim murah, kita kasih nilai 3 ke JNT karena ongkirnya lebih murah dari JNE dan Si Cepat. Setelah itu kita isi semua ratingnya pada setiap keinginan pelanggan. Jika sudah, maka kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita ke difficulty atau tingkat kesulitan, di mana nilai paling sulit yaitu nilai yang paling tinggi. Lalu kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, peningkatan kerapian dan kenyamanan ruangan.
kita kasih nilai 2 karena masih bisa atau masih mudah untuk diperbaiki. Kemudian yang kedua, peningkatan pelayanan antar paket atau kurir ramah, kita kasih nilai 2. Selanjutnya peningkatan kebersihan dan garansi. Selanjutnya peningkatan pemberian garansi, kita kasih nilai 2. Peningkatan pengiriman dan barang, kita kasih nilai 2. Selanjutnya penambahan fasilitas dan sarana, kita kasih nilai 1 karena mudah untuk diperbaiki. Dan juga di bagian peningkatan dan pelatihan kurir dan diskon atau promo, kita kasih nilai 1 juga. Setelah kita kasih nilai, kita selanjutnya menentukan target. Yang pertama, peningkatan kerapian. Targetnya yaitu ruangan tertata, kemudian peningkatan peralatan antar paket atau kurir ramah. Targetnya yaitu 3S, salam. Kemudian peningkatan pelayanan antar paket atau kurir ramah. Targetnya yaitu 3S, salam, senyum, sapa. Kemudian peningkatan pemberian garansi, targetnya garansi barang rusak. Terus peningkatan pengiriman dan barang aman, targetnya barang aman sampai ke tujuan. Kemudian penambahan fasilitas dan sarana, targetnya yaitu parkiran lebih diluaskan. Kemudian peningkatan dan pelatihan penampilan kurir, targetnya pakaian khusus kurir. Dan yang terakhir, diskon atau promo, targetnya yaitu 50%. Setelah itu kita menentukan trafik di mana ada nilai 1, 2 dan 3. Semakin besar nilainya, semakin tinggi ratingnya. Cara menentukannya kita lihat dari fasilitasnya. Contohnya peningkatan kerapian dan kenyamanan ruangan di JNT sangat bagus, maka saya letakkan di kolom atas atau kolom nomor 3. Kemudian di peningkatan pelayanan antar paket atau kurir ramah ada JNT dan si cepat, kita beri nilai 3. Selanjutnya ada peningkatan pengiriman dan barang aman. Yang pada kolom 3 ada JNT dan si cepat. Pada nomor 2 ada JNE. Kemudian peningkatan dan pelatihan penampilan kurir ada pada kolom 3 ada si cepat dan JNT. Kemudian diskon atau promo ada JNT dan si cepat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.